بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Akhwati fillah azzakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita mengkaji tentang as-sahabah wal ilm, sahabat dan ilmu. Kita mengetahui pada kajian tersebut bagaimana peran ilmu yang luar biasa kedudukannya di dalam din ini. Dan kita telah mengkaji bagaimana semangat para sahabat Rasulullah SAW di dalam mengkaji ilmu ini. Ilmu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa dalam din ini, dan pada saat yang sama din ini pun memberikan semangat kepada pengikutnya untuk mengkaji ilmu. Bahkan tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Suatu motivasi yang besar bagi setiap pengikut din ini untuk mengkaji ilmu. Tetapi ada sebuah perbedaan yang besar antara orang-orang di luar Islam dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya ini dalam mengkaji ilmu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketika kita mengkaji ilmu, maka kita mengkaji ilmu itu bukan hanya semata-mata untuk ilmu itu saja. Tidak mengkaji ilmu bukan semata-mata untuk pengetahuan saja, tetapi mengkaji ilmu di dalam rangka untuk sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu amal. Sebuah amal. Nah, ini adalah tujuan daripada seseorang mengkaji ilmu. Ilmu untuk amal. Nah, bukan ilmu untuk ilmu selesai, difahami, untuk diskusi, dan kemudian berhenti sampai di situ. Tidak. Bukan itu yang dikehendaki oleh din ini. Din ini menghendaki setelah seseorang mengetahui, maka dia beramal. Benar, kita mendahulukan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Nah, tetapi setelah ilmu itu, maka di belakangnya adalah amal, perbuatan, ketaatan, perjuangan, jihad, dan seterusnya. Itulah ba'dal ilm. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji bagaimana setelah kita mengetahui contoh sahabat tentang ilmu, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sahabat terkait dengan amal dan ketaatan. Bagaimana para sahabat ini mempraktekkan ilmu yang sudah dia ketahui. Nah, ini adalah sebuah materi yang sangat penting untuk kita ketahui. Sehingga kalau kita melihat kehidupan sahabat itu, ibarat berputar di antara 3 titik. Titik yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Ikhlas, semua kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian titik yang berikutnya adalah al-ilmu. Ikhlas, kemudian mereka berilmu, mengkaji ilmu, dan kemudian titik yang berikutnya adalah amal wa ta'ah. Nah, kehidupan sahabat ini tidak lepas dari bingkai segitiga dengan 3 titik tadi itu, dengan 3 sudut. Ikhlas, ilmu, dan amal. Nah, akhwani fillah azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285, "Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka adalah orang-orang yang berkata wa qalu sami'na, ketika mereka mendengar dan mengetahui, apa setelah itu? Wa ata'na, kami taati. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin." Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Tidak ada pilihan bagi orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan tentang suatu persoalan,
an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka dia masih memiliki pilihan-pilihan yang lain, ya, alternatif-alternatif lain dari yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan lagi. Setelah Allah memutuskan, maka yang ada adalah putusan hukum Allah dan Rasulnya tersebut yang harus ditaati. Wa may ya'sillaha, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya faqad dhalla dhalalan mubin, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, ayat ini jelas menegaskan bahwa bagi seorang mukmin, ya, setelah dia mengetahui apa ketentuan-ketentuan Allah, apa hukum-hukum Allah, apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali adalah taat, ya. Dan setelah itu adalah amal. Setelah itu adalah berbuat sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Nah, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kaum, ya, orang-orang yang belajar, ya, memiliki ilmu, ya, tetapi pada saat yang sama mereka adalah orang-orang yang tidak mau mempraktekkan ilmu mereka. Ya. Mereka orang-orang yang alim, ya, berilmu, tapi pada saat yang sama mereka adalah orang-orang yang tidak beramal, tidak mau mengamalkan apa yang dia ketahui. Oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kelima. Mathalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaran bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya. Allah memberikan permisalan kepada orang-orang, ya, yang membawa Taurat, ya, yang mengemban Taurat. Kemudian mereka thumma lam yahmiluha. Setelah mereka mengemban Taurat, membawa Taurat, diturunkan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak tegakkan hukum-hukum yang ada dalam Taurat dan tidak mematuhi hukum-hukum Allah yang ada dalam Taurat. Kata Allah, mereka ini seperti apa? Seperti kamathalil himar. Mereka ini adalah seperti keledai-keledai. Yahmilu asfaran, yang membawa buku-buku yang banyak di atas punggungnya. Ya. Nah, Allah memisalkan mereka ini seperti keledai yang membawa buku-buku yang banyak di atas punggungnya. Keledai, ikhwani fillah azakumullah, apakah dia membawa buku di atas punggungnya? Ataukah dia membawa batu di atas punggungnya? Ataukah dia membawa besi di atas punggungnya? Ataukah dia membawa sampah di atas punggungnya? Bagi dia tidak ada perbedaan, ya. Tidak membuat jalannya berbeda, ya. Tidak membuat kemudian dia lebih berakal, ya. Tidak membuat dia lebih patuh, tidak membuat dia lebih disiplin, tidak. Keledai tetap keledai, seperti itu, binatang. Nah, Allah memberikan permisalan orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang diturunkan kepada mereka Taurat. Kemudian mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang Yahudi terhadap Taurat. Kemudian mereka tidak mengamalkan Taurat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka persis seperti keledai tadi itu, yang tidak mengetahui apa yang mereka bawa di atas punggungnya, gitu. Ya. Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, permisalan orang-orang yang kadzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Dan Allah, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Nah, orang-orang Yahudi ini adalah terkenal orang-orang yang alim, ya. Orang-orang yang alim, mengetahui tentang hukum-hukum din mereka, tetapi mereka tidak pernah mengamalkan dinnya. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, ya. Orang-orang Nasrani, ya, mereka adalah orang-orang yang banyak beramal, tetapi amal mereka adalah amal yang tanpa didasari oleh ilmu, ya. Kalau orang-orang Yahudi dikatakan mereka adalah orang-orang yang ya'lamun wa la ya'malun, ya. Orang-orang yang mengetahui tapi tidak pernah beramal, ya. Tetapi orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang ya'maluna bala ilm, ya. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Nah, Islam mengingkari dua-duanya. Islam mengingkari amal tanpa ilmu, dan Islam juga mengingkari amal, ya, yang tidak ada amal, mengingkari orang yang berilmu tapi tidak beramal. Nah, dua-duanya diingkari oleh Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah
fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabahu fin nar. Ya. Bahwa nantinya yaumul qiyamah akan didatangkan seseorang, ya, dan dilemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Sehingga fatandaliqa aqtabahu fin nar. Sehingga isi perutnya itu akan keluar dari api neraka. Keluar dari isi perutnya akan keluar. Gitu. Fayaduru kama yaduru al-himar birahau. Dan dia akan berputar-putar di neraka itu, ya, dengan kondisi perutnya terurai seperti itu, keluar isi perutnya. Dia akan berputar-putar seperti berputarnya himar, ya. Di negara Arab itu biasanya dipakai untuk menggiling gandum atau menggiling kurma dan seterusnya, itu dengan alat yang diputar oleh himar atau onta. Dia akan berputar-putar mengelilingi alat tersebut, ya, untuk menjalankan penggilingan itu. Nah, orang tersebut akan berputar-putar di neraka, kata dalam hadis ini, seperti himar yang berputar menggerakkan penggilingan tadi itu. Ya. Fayajtami'u ahlun nar. Ya. Sehingga orang-orang ahli neraka itu berkumpul mengelilingi orang tersebut. Ya. Fayaqulun. Ya, fayaqulun, mereka berkata, "Ayyu fulan, ma sya'nuka?" Wahai engkau, apa yang terjadi pada engkau ini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Ya. Bukankah engkau dulu yang menyuruhkan kepada kami kebaikan? Dan bukankah engkau dulu yang mencegah kami dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran? Bagaimana kondisimu bisa seperti ini? Bahkan ahli neraka yang diazab pun heran melihat azabnya orang seperti ini. Kemudian dia berkata, qala kuntu a'murukum bil ma'ruf. Ya. Kuntu amurukum bil ma'ruf. Ya. Dulu benar saya menyuruh kalian kepada ma'ruf, wala atihi. Tetapi saya tidak pernah mengerjakan perbuatan ma'ruf tersebut. Saya serukan engkau, saya mengetahui hal yang ma'ruf dan saya dakwakan, tetapi saya tidak pernah mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar, dan saya mencegah kalian dari perbuatan mungkar, wa atihi, dan saya mengerjakan perbuatan tersebut. Saya cegah kalian mengerjakan perbuatan mungkar, tapi saya juga mengerjakan perbuatan mungkar tersebut. Nah, subhanallah, ini adalah hadis yang betul-betul mengerikan. Ikhwani fillah, khususnya bagi kita para dai, para duat yang mengajak orang-orang kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ini sebuah peringatan yang keras bagi kita kalau kita tidak konsisten dengan apa yang kita dakwakan. Ini ancaman dari Rasulullah SAW, ya, diceritakan kondisi orang-orang yang tersebut yang berdakwah di jalan Allah, tapi pada saat yang sama mereka adalah orang-orang yang mengerjakan kemungkaran dan tidak pernah mengerjakan ma'ruf. Mereka akan disiksa di neraka jahanam, ya, kemudian sampai isi perut mereka keluar, dan kemudian mereka sampai ya, orang-orang ahlun nar itu terheran-heran melihat azab dari orang tersebut. Ya. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya seseorang mempelajari ilmu itu adalah dalam rangka mengamalkan, ya, dalam rangka amal, dalam rangka ketaatan, ya. Belajar ilmu, mendakwakan, kemudian mentaati, kemudian mengamalkan, berjihad, dan seterusnya. Seperti itu. Itulah Islam. Ilmu tidak berhenti sampai pada ilmu saja. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kisah yang terjadi di kalangan sahabat Rasulullah, bagaimana mempraktekkan tentang persoalan taat dan amal ini. Ya. Yang pertama, ya, Bapak-bapak sekalian, kisah tentang Abdullah bin Umar. Ya. Kisah tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Khattab. Ya. Dan beliau termasuk salah seorang ulamanya para sahabat. Ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkata, "Ni'mar rajulu Abdullah."
Ni'mar rajulu Abdullah. Sesungguhnya sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail. Kalau saja seandainya dia senantiasa menjaga qiyamul lail. Kalau dia senantiasa menjaga qiyamul lail, maka sesungguhnya ni'mar rajul Abdullah. Maka dia adalah sebaik-baik laki-laki. Nah, ketika mendengar ini, ya, saat itu Abdullah bin Umar ketika mendengar ini umurnya sekitar 17-18 tahun. Ya, atau mungkin lebih muda dari itu. Masih muda ketika itu Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar hidup, ya, sampai kurang lebih usia sekitar 75-80 tahun. Dikatakan, setelah mendengar nasihat dari Rasulullah SAW tentang Qiyamul Lail ini, maka dari umur 17 tahun, 16 tahun tadi itu, sampai dia berumur 80 tahun, dia tidak pernah meninggalkan satu malam pun, ya, meninggalkan Qiyamul Lail. Tidak pernah dia tinggalkan satu malam pun tanpa melakukan Qiyamul Lail. Nah, ini Abdullah bin Umar. Mendengar satu nasihat, mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW, langsung dia praktekkan. Inilah taat. Khanifillah azakullah. Inilah taat. Inilah amal. Ilmu untuk amal. Mendengar satu hadis cukup untuk merubah seluruh hidupnya. Mendengar satu nasihat, maka dia pegang nasihat tersebut dari umur 16 tahun sampai dia tua. Dia tidak pernah mendengarkan, tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail disebabkan nasihat dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana kisah sahabat lain yang terkait dengan amal dan taat? Yang berikutnya adalah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha. Ya. Abdullah bin Rawaha adalah seorang sahabat yang terpilih, ya, di antara 3 orang sahabat, ya, yang akan memimpin di peperangan Mu'tah. Ya. Peperangan Mu'tah adalah peperangan antara kaum muslimin saat itu dengan orang-orang Romawi. Nah, kata Rasulullah SAW, yang akan memimpin peperangan pertama kali adalah Ja'far bin Abi Thalib. Apabila Ja'far meninggal, kemudian digantikan oleh Zaid bin Haritha. Apabila Zaid bin Haritha meninggal, maka akan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah, kemudian berangkatlah pasukan ini. Ketika pasukan ini mulai berangkat, orang-orang Yahudi, ya, datang, ya, menyusul dan kemudian berbicara dengan Abdullah bin Rawaha, ya, untuk membuat fitnah dan menjadikannya ragu-ragu berangkat berjihad. Kata orang Yahudi tadi, "Ya Abdullah, apakah kamu beriman? Apakah kamu percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah?" Kata Abdullah, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Kemudian kata Yahudi, "Ketahuilah, apabila dia benar Rasul, maka sesungguhnya engkau tidak akan kembali dari peperangan ini." Karena dalam kitab-kitab yang terdahulu, apabila seorang Rasul mengatakan seseorang memimpin peperangan, kemudian dia gugur digantikan yang lain, maka dia pasti akan gugur. Dan kamu pasti akan gugur dan kamu tidak akan kembali. Maka, ya Abdullah, pikirkan lagi, benarkah kamu akan mau berangkat dan kamu tidak akan pulang? Kemudian kata Abdullah bin Rawaha, "Saya saksikan bahwa dia adalah Rasul dan dia benar, dan saya tetap berangkat dan insya Allah saya tidak akan kembali lagi." Subhanallah. Taatan kepada Rasulullah SAW walaupun resikonya adalah dia harus meninggal di medan jihad. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kisah yang terkait dengan seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Ya. Hanzalah, ya, pada suatu saat dia menikah dengan seorang wanita di Madinah. Kemudian pada malam-malam pertama dia, ya, dalam pernikahan itu, ya, kemudian dia mendengar seruan tentang jihad. Ya, mendengar seruan tentang jihad. Nah, dia masih di rumah istrinya. Dan ketika mendengar seruan jihad dan pasukan kaum muslimin sudah berangkat, ya, dia pada saat itu dalam keadaan junub. Kemudian dia berpikir, apakah saya sekarang akan mandi junub dulu, ataukah sekarang saya langsung akan menyambut panggilan untuk jihad ini? Kemudian dia memutuskan untuk segera berangkat jihad walaupun dalam keadaan junub. Dan kemudian ketika selesai peperangan dan Rasulullah SAW memeriksa jenazah-jenazah kaum muslimin, didapatkan jenazah Hanzalah dalam keadaan basah.
dan itu adalah dimandikan oleh para malaikat, ya. Sehingga kemudian Hanzalah ini mendapatkan gelar ghasilul malaikah, ya, orang yang dimandikan oleh malaikat, ya. Bagaimana seorang pengantin baru, ya, mendengar seruan jihad, subhanallah, tidak berpikir lagi tentang istrinya, tidak berpikir lagi tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi, langsung dia sambut seruan tersebut. Inilah ikhwanifillah ta'ah, inilah amal, ya. Kemudian kita lihat lagi sebuah kisah, ya, antara seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat bernama Mistah bin Athathah. Mistah ini adalah masih kerabat dari Abu Bakar. Nah, Mistah ini termasuk seorang fakir miskin yang senantiasa dibantu oleh Abu Bakar, ya, dibantu setiap hari, setiap saat dibantu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, ya. Dan kemudian Mistah ini pernah melakukan sebuah kesalahan, yaitu dia terlibat dalam orang-orang yang ikut memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah pernah difitnah, ya, dalam hadis al-ifk itu difitnah bahwa dia telah melakukan, ya, perbuatan keji dengan seorang sahabat, ya, Rasulullah, dan ini adalah sebuah fitnah yang ditiupkan oleh orang-orang munafik. Dan Mistah, ya, dia melakukan khilaf, kesalahan dengan ikut terlibat dalam orang yang menyebarkan fitnah tersebut. Coba kita bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq, ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian dia melihat bahwa ini orang yang setiap hari saya bantu, subhanallah, melukai dia bukan melukai tubuhnya, tapi melukai harga dirinya yang paling tinggi, ya, asyaraf, ya, kemuliaannya, bahwa anak perempuannya dituduh berzina. Bukan main-main, anak perempuannya dinikahi oleh Rasulullah, dituduh seperti ini. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan buat Abu Bakar. Sehingga kemudian Abu Bakar sampai berkata, wallahi la anfaqu ala Mistah syai'an abadan ba'da ma qal, ya. Sungguh setelah ini saya tidak akan pernah memberikan infak sedikit pun kepada Mistah setelah apa yang dia katakan tentang Aisyah. Betul-betul marah Abu Bakar tentang apa yang dikatakan oleh Mistah. Nah, kemarahan ini menimbulkan, ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah surat dalam surat An-Nur, ya, ayat dalam surat An-Nur ayat 22, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, tidak layak wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidak layak orang-orang yang diberikan keutamaan harta, kelapangan harta, untuk kemudian tidak memberikan infak kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, orang masakin dari kalangan muhajirin, ya. Nah, kemudian seandainya dia memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dia memaafkan, maka sesungguhnya ya, kalau dia seandainya dia memaafkan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, ya. Kalau dia memaafkan, maka apakah dia tidak mencintai untuk mendapatkan, tidak merindukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Artinya kalau seandainya dia memaafkan apa yang dikatakan Mistah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, kata Allah dalam ayat ini. Kemudian ketika mendengar ayat ini, langsung Abu Bakar mengatakan, bala wallah, inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, sesungguhnya aku menghendaki untuk Allah mengampuni aku. Begitu. Maka langsung dia kejar Mistah dan katakan, ya Mistah, saya batalkan ucapan saya tadi itu, ya Mistah. Saya batalkan ucapan saya tadi itu, dan sampai kapanpun saya akan senantiasa berinfak untuk membantumu, ya Mistah. Subhanallah. Dalam satu ayat teguran saja dari Allah Subhanahu wa taala langsung membuat Abu Bakar As-Siddiq menyadari kesalahannya, dan membuat Abu Bakar As-Siddiq langsung tunduk kepada ayat tersebut. Abu Bakar As-Siddiq tidak berhujah. Ya betul seperti ini, tapi bukankah dia telah memfitnah saya? Bukankah begini? Dan tidak berhujah seperti itu lagi. Tidak mencari dalil-dalil udzur seperti itu lagi. Tapi begitu turun ayat ini, langsung dia mengatakan, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Dan dia kejar Mistah dan dikatakan, ya Mistah, sungguh saya akan berinfak kepadamu sampai kapanpun. Dan saya menghendaki maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhwani fillah azakumullah, potret sahabat Rasulullah SAW dalam ketaatan. Inilah potret sahabat Rasulullah dalam amal.
mereka mempelajari ilmu bukan sekedar untuk rekreasi intelektual saja, tetapi mereka mempelajari ilmu demi ketaatan dan demi amal. Mudah-mudahan kita bisa meniti jalan para sahabat, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beramal, bertaat dan berjihad di jalan Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.